Shalom buat kita semua. Shalom. Apa kabarnya? Kita bersyukur boleh ada sampai saat ini berkat Tuhan. Dimohonkan Bapak Ibu yang ada di bawah segera naik. Baik, kita masuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh kita mulai. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku berada di atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang membuat hianat dan tidak ada alasannya. Beritakanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sepanjang minggu ini Tuhan berkat Tuhan. Kepadamu
Kami percaya Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi yang terbaik. Berajarlah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berhembus terus dalam hidup kami. Kami memberi yang terbaik Tuhan. Kami siap, kami terima Spirit yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita diberkati, amin. Semua pujian kita katakan aku diberkati, saat kanan kiri katakan aku diberkati hari ini luar biasa. Sepanjang minggu aku diberkati. Kami percaya
tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yes Tuhan. Bila topan keras melanda dalam hidup kami tetap percaya. Kami percaya, kami imani ujian kami Tuhan. Yes.
Tuhan, anugerah-Mu, anugerah, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini semua karena kasih anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami ada kesempatan untuk menyembah-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih tak keluar daripada kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau telah mayakan kami, Kau tolong jamah hati kami untuk datang ke hadirat pada saat ini, memuji dan memuliakan nama pada hari ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Dan kalau sementara kami mendengar firman-Mu, kami mau tenangkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jamah hati kami agar menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih-benih firman. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu juga hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini ya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu berkata-kata melalui hamba-Mu, dan pada saat ini kami diberkati, dan kami tahu apa tujuan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirman lagi pada kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu saudaraku. Puji Tuhan, ada sukacita pada hari ini. Dari puji-pujian kita, semoga Tuhan bertakhta dalam puji-pujian kita, karena sebab hanya nama Tuhan yang layak dipermuliakan dari kita semua orang-orang percaya. Mari kita tenangkan hati kita saudaraku, dan kita renungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Untuk itu kita mau baca bergantian ayat 3 ayat. Saya bagian 21, Bapak Ibu ayat 22 dan 23 nanti kita bersama-sama. Sekali lagi dari Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Sudah dapat semua? Mari kita bersama-sama nanti ayat 20 nanti Bapak Ibu yang baca. Saya mulai. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 1, 2, 3. Sekarang didamaikannya dengan tubuhnya salib Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu yang kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita sama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan janganlah kamu geser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan buat ayat kita pada hari ini saudaraku. Saya ulang ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh. Apapun itu tetap teguh. Jangan tergoncang.
Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil. Hanya karena masalah, kita geser dari masalah, dari tentang Injil itu. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit ini. Tidak ada satupun bagi kita yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, Injil. Semua kita sudah mendengar. Mungkin dalam satu ayat sudah berulang-ulang kali hamba Tuhan menyampaikan firman itu. Ya, tidak salah karena memang manusia ya supaya berlupa. Ya kan? Jadi berulang-ulang. Jangan nanti pas ada masalah kita tidak bisa menyerahkan hidup kita. Kita tergoncang, kita tergeser dari Injil itu. Ya. Itu harus kita catat itu. Tidak ada satupun ya dari kita yang tidak pernah. Semasa dari kecil kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari sekolah minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kita sudah besar sampai saat ini berumur. Ya. Jadi menjadi jemaat yang kokoh di tengah-tengah tantangan zaman. Itulah tema yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini, yaitu menjadi jemaat yang kokoh di tengah-tengah tantangan zaman. Masalah dalam hidup kita tidak pernah akan jauh dari hidup kita, saudara. Tidak ada akan pernah. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa masalah itu jangan kita hindari, tapi kita jadikan sebagai teman hidup kita. Harus. Kalau kita menolak tidak akan bisa lepas, saudara. Kita harus mengajak. Kita sebagai bagian hidup kita masalah itu. Gak ada seorang pun di dunia ini yang lepas dari semua masalah. Gak ada satupun. Ya kan? Saya mau katakan sekali lagi bahwa kita harus menjadikan masalah itu sebagai bagian dari hidup kita. Ya kan? Sebab apa? Dan kita harus minta kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Tuhan berjanji itu, saya akan memberikan kekuatan bagimu. Jalani hidup itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Ya, tema ini saudara sesungguhnya mengingatkan kita bahwa pergumulan zaman ke zaman itu tidak sedikit. Ya. Mungkin ada yang sedikit pergumulan dan hidupnya, tidak semua ya, merasakan bahwa pergumulan dalam hidup itu dalam dunia ini tidak sedikit, banyak. Setiap saat, setiap detik ada pergumulan dalam hidup kita. Mungkin ketika kita berangkat ke gereja tadi ada masalah, ya kan? Ada masalah. Ada yang mengatakan, wah kamu jangan gereja dulu minggu depan. Itu contoh-contoh seperti itu. Hal kecil seperti itu, tapi kadang kita menganggap sepele. Padahal itu adalah ya, itu suara dari iblis itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu suatu masalah. Banyak sekali, tidak sedikit saudaraku masalah dalam hidup kita. Ya, dunia terus berubah, dunia terus berubah. Ya, kita melihat saudaraku dari zaman dulu kala sampai sekarang berubah terus. Ya, dan tantangan terus berubah terus. Gak ada, dia mengikuti zaman. Ya, dari itu mendatangkan sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan imaman orang Kristen, saudara. Ya, kalau kita mengambil kita berkhidmat dari masalah-masalah, dari perubahan-perubahan kehidupan kita ini, kita bisa mengambil ya suatu perjalanan yang penting untuk menjadikan dia menjadi pelajaran bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Ya, yaitu saudara dan saya, kita harus siap untuk itu. Saya ingin menyampaikan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu, masalah yang ada di dunia ini dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita sehari-hari. Apa itu? Masalah-masalah itu banyak sekali. Kalau kita bilang banyak sekali. Kita semua tahu bahwa dunia ini memberi kita banyak masalah, Bapak Ibu. Kita tahu. Ya. Biarpun kita nggak usah bergumul, nggak usah kita bergaul, kita di rumah aja ada aja masalah. Dan kita, apalagi kita bergaul dengan dunia ini, pasti tambah banyak masalah lagi. Tapi kalau kita kelompokkan masalah itu, paling ada 3 menurut kita. Ada 3 hal dikelompokkan menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Memang masalah di dunia ini banyak, tapi kalau kita kelompokkan ada 3. Yang pertama yaitu materialisme. Yang pertama adalah materialisme. Ya,
Yang artinya lah orang yang selalu yakin bahwa segala sesuatu berasal dari materi dan sikap terlalu mementingkan materi dan kekayaan. Itu masalah terbesar dalam hidup kita. Yang pertama adalah masalah materialisme. Itu memiliki harta, yang berpikir bahwa harta itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu masalahnya, saudara. Lalu kalau kita sudah berada dari posisi itu, ketika kita ada jatuh, kita lari daripada Tuhan, lupa, kaget, kok gini, ya kan? Padahal pikirku dulu mungkin materi yang kekayaan yang saya miliki hari ini mungkin cukup untuk 7 turunan saya. Tapi ketika tiba-tiba jatuh, ya, kita belajar daripada seorang hamba Tuhan, yaitu Ayub. Tiba-tiba pada zaman itu adalah Ayub adalah terkaya, tiba-tiba jatuh, tapi Ayub tidak pernah berontak kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia terima semua apa yang terjadi dalam hidupnya. Kita harus belajar, jangan kita melawan, kita menjauh kepada Tuhan, kita menanyakan betapa gimana Tuhan ini tidak memberkati saya. Ya. Yang pertama adalah materialisme. Masalah di dunia itu adalah yang pertama, materialisme. Dan ini saya bagi-bagi bagi kita dua bagian, saudara. Tentang materialisme ini saatnya bagi kita, yaitu bagi dua bagian. Yang pertama, materialisme itu sangat bergantung dengan ukuran materi. Ya. Ketika kita dalam suatu saat ya akan mendapatkan pekerjaan, dalam pikiran kita akan memperhatikan gajinya berapa, orang-orang di sana itu siapa, nah kan gajinya berapa, kita akan mengukur dari situ dulu, kan? Tidak menyerahkan aja berapa saja yang ini terserah saya, penting saya mau bekerja. Yang kita perhitungkan dulu gajinya berapa, itu ukuran yang kita berikan. Terus kita tanya lagi, siapa sih yang di sana aja, siapa sih? Kenapa? Kita kadang minder. Mungkin kalau ada yang kenal, wah ada yang kenal, semangat. Tapi kalau nggak ada yang kenal, kayak minder. Nah itu yang pertama, yaitu tergantung dengan ukuran materi. Dan itu terjadi karena ukurannya adalah materi semata. Mungkin kita ada yang dalam ibadah pada hari ini juga pernah melakukan hal itu. Pernah, saya sendiri pernah. Saya hitung-hitungan juga. Ya kan, rupanya dalam Tuhan, dalam kitab tidak boleh seperti itu. Saya pernah, kita akui aja, saudara. Dan ini sudah menjadi suatu kewajaran dan kebiasaan kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu pasti, setiap manusia tidak akan terlepas daripada itu. Ada perhitungan materi dalam hatinya, walaupun nggak terungkap di mulutnya, tapi dalam hatinya ada, saudara. Kita nggak usah untuk itu, kita harus mengakui jujur untuk itu. Ya. Ini semua adalah soal masalah materi. Yang kedua, materialisme itu juga berhasil mengganggu kita sedikit dalam soal kepercayaan. Ya kan? Dalam kepercayaan. Banyak orang merasa bahwa beriman itu kalau bisa melihat, ya, bisa menyentuh, bisa menjamah Kristus yang tidak kelihatan itu dalam pikiran kita. Seperti Thomas, ya kan? Thomas yang ketika dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia harus menjamah, melihat sendiri, ya kan? Itu seperti itu kehidupan kita. Tapi pujilah Tuhan, kita ada yang ada di sini, walaupun tidak melihat, tapi kita percaya, kita beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Kalau ada kesaksian orang memimpi, kalau contohnya ada kesaksian orang bermimpi, kita juga kepingin juga melihat itu. Karena ada yang disampaikan pada media sosial, aku mimpi begini, aku ketemu sama Yesus, aku dibawa ke surga, aku pernah dibawa ke neraka. Seperti apa neraka itu? Nah, dalam hati kita juga akan berkata begitu, kok aku dari kecil kok beribadah kepada Tuhan, kok nggak pernah saya mengalami hal itu, ya.
datang kepada Tuhan, Tuhan mendatangi saya. Itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ukuran-ukuran materi masih menggerogoti kehidupan kita. Ya, terutama itu adalah ukuran materi. Sehingga akan mudah sekali kita goyah, saudaraku, oleh karena materi tadi itu. Dengan ukuran-ukuran materi ditambahkan dengan kerinduan orang untuk melihat, meraba, menyentuh dan sesuatu yang diimani. Harus kita percaya dulu baru kita sentuh. Enggak, itu udah semuanya salah. Ya. Saya katakan tadi bahwa puji Tuhan, kita yang ada pada hari ini, kita percaya walaupun kita tidak melihat. Itu beriman. Ini jadi masalah, ini menjadi tantangan pertama kita orang-orang percaya. Yang kedua adalah soal kapitalisme. Kapitalisme. Artinya kapitalisme ini adalah orang-orang pemegang modal, orang-orang kaya yang mengambil keuntungan dari kegiatan dalam berbagai macam usaha. Ya, kan ada terjadi nanti itu terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan kita. Ya. Itulah yang disebut kapitalisme. Para pemegang modal akan bertambah kaya, orang miskin tambah miskin. Ya kan? Kita kan tahu sering gimana. Tambah kaya orang kaya, tapi orang miskin tetap miskin. Nah, itu bisa juga menggerogoti kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa kegeser kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak percaya bahwa hidup ini hanya di dalam tangan Tuhan, apapun yang kita miliki, kita harus mengatakan bahwa itu semua cukup bagiku, karena memang itu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin dari apa yang kita miliki itu mungkin Tuhan, ya pasti Tuhan mencobai kita, menguji iman kita. Kita kuat tidak menahan itu. Begitu juga orang-orang yang memiliki modal, memiliki harta. Dan juga Tuhan juga melihat itu harta yang dia bisa berikan itu kepadanya itu dia mau pakai untuk apa? Apa untuk kesenangan dia? Ya kan? Untuk pribadi dia? Apa untuk memuliakan nama Tuhan? Itu sama-sama, saudara. Akibatnya seperti itu, ya kan? Tergantung di mana sudut pandang kita. Kalau kita mengambil sudut pandang kita memang susah, teman. Kita akan menderita, kita akan sakit hati. Ya. Jadi uang akan berkuasa. Ya, kalau tentang kapitalisme ini, uang akan berkuasa, uang akan memerintah banyak orang. Dengan uang orang bisa memerintah. Kita tahu sekarang ini orang-orang kaya yang berkuasa tapi masih kurang cukup juga. Masih juga kurang cukup. Tidak bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Ya puji Tuhan, kita pada saat ini apa yang ada daripada kita pada hari ini, kita bisa menikmati hidup. Kita bisa bersukacita dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dan kita harus terus komitmen untuk itu. Dan kalau memang masih kurang, ya kita lagi lakukan lagi dengan luar biasa lagi. Itu masalah yang akan, ya, tak akan terhindarkan di dunia ini. Ya. Kalau orang berbicara tentang uang, pikiran dan hati kita akan hancur. Apalagi kita yang ya segini-gini, uang itu luar biasa, hancur kita. Kadang bisa hati kita itu seperti gimana gitu rasanya. Ya. Kita kadang mau pertahankan iman kita, tapi susah, ya, akan mengganggu, ya, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan akan terganggu, saudara. Ya, tergantung sudut pandang kita kepada Tuhan. Ya, siapa di sini yang sanggup bertahan tanpa uang sama sekali? Kayaknya nggak ada. Saya mau duluankan aja, nggak bakal ada, saudaraku. Ya, nggak ada. Setiap orang memiliki keinginan pribadi masing-masing. Kita jam saya ini harus seperti itu ada. Setiap orang memiliki keinginan pribadi masing-masing dan untuk mencapai itu semua tentu butuh materi, yaitu uang. Itulah ketantangan kedua bagi kita adalah kapitalisme itu, ya saudaraku. Yang kaya akan lebih kaya, kepada mereka akan semua jalan, semua tantangan tidak ada apa-apanya. Bagi orang kaya seperti itu.
lancar kayak kalau kita lihat lancar sekali ya hidup mereka. Tapi kalau salah mempergunakan itu semua akan fatal dalam hidupnya. Begitu juga kita, ketika kita mungkin dalam posisi yang terendah, ya, kalau salah juga kita memperhatikan itu, mempelajari hal itu, tidak menerima dengan keadaan itu, ya, kita juga akan mengalami hal yang serupa. Orang miskin semakin miskin, bukan ada yang satu, mungkin ada hal yang satu, mungkin ada momen yang berhasil dalam hidup kita, tapi gak bisa merubah itu semua. Bukan seperti yang mereka memegang modal, apa yang mau, yang dia mau pasti ada, apa yang mau ini pasti bisa. Ya, karena kekuasaan dan pemegang modal kapitalisme itu tadi yang menjadi tangga tangan dalam hidup kita. Lebih lagi seakan-akan Tuhan memihak kepada mereka. Ya, kalau kita melihat secara manusia, ada melihat, oh Tuhan bisa ini ya. Tapi kalau saya kok begini ya, kok Tuhan memihak kepada mereka ya. Nah itu yang bisa menggerogoti kepercayaan kita, tantangan kita dari zaman ini, saudara. Ya. Kalau kita melihat dengan kacamata manusia kita, itu pasti terjadi. Dan kalau tidak sanggup, kalau tidak kuat, iman kita akan tergerus, akan hilang dalam setiap orang-orang percaya. Harus kuat. Kalau tidak kuat, akan tergerus iman kita, saudara. Akan tergerus, ya, tantangan dalam hidup kita. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu masalah kita di dunia ini sekarang adalah fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama. Semua orang pasti berpikir kalau kita memiliki agama itu akan ada kasih, akan ada kedamaian, akan ada keamanan. Ya, dari awal itu. Wah, kalau saya beragama mungkin saya tampil di satu denominasi ini, satu kelompok untuk beribadah, pasti ada kasih. Itu kan keyakinan kita, pasti ada kasih. Ya nggak salah, pasti ada kedamaian, pasti ada keamanan dalam hidup kita. Justru kadang agama ini memprovokasi perang. Suka begitu. Ya, kadang kita dalam agama ini membuat kita malah susah. Itu fundamentalisme agama ini, ya, memperbanyak masalah, ya, kejahatan dan lain sebagainya dari agama, saudara. Ya, bisa kita lihat dari media sosial sekali ini, agama yang satu menghujat agama yang lain, agama yang lain menghujat agama yang satu lagi. Begitu. Itu yang terjadi pada saat ini, ya kan? Apalagi kita dalam satu gereja, kita mengalami hal itu. Tinggal selangkah lagi, udah iman kita itu pasti tergerus. Kalau kita tidak mau berkhidmat, tidak mau bijaksana untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandangnya Tuhan. Ya. Jadi jangankan agama per agama, yang satu denominasi saja saling menjatuhkan. Itu yang terjadi, saudara. Jangankan jauh-jauh lah antara agama yang lainnya kan. Ya, dalam Kristen kita aja sudah begitu. Saling sikut menyikut, saling ingin berkuasa. Nah, seperti apa yang kita harapkan sebelumnya, bahwa agama itu akan memberikan kedamaian, akan memberikan kita kekuatan, kedamaian, ya kan? Kasih. Lalu terjadi dalam hidup kita seperti itu. Coba kita bayangkan, ya kan? Kalau kita tidak tahan, iman kita tidak teguh, iman kita tidak kokoh, kita akan jatuh. Kita akan jatuh, ya. Dan ini dipertontonkan kepada kita setiap hari, bukan jarang, saudara. Setiap hari kita melihat, ya, inilah kekurangannya dari media sosial ini yang bersebar seperti ini. Kalau zaman dulu itu nggak ada, nggak pernah. Dulu hanya televisi itu satu, TVRI. Ada yang disiarkan yang bagus-bagus saja. Sekarang apapun pasti akan tersebar.
Kalau iman kita tidak kuat, kita akan jatuh. Dan dunia memberikan kepada kita banyak hal dari semua itu. Itu dunia, zaman yang memberikan kita pada kita setiap hari. Saudaraku, itulah tantangan zaman ini dan masalah buat kita. Itu tiga hal ini, saudaraku: materialisme, kapasitalisme, dan fundamentalisme. Kita kelompokkan tiga kelompok ini. Kalau kita mungkin jabarkan satu-satu, banyak, gak selesai sampai seumur hidup, gak ada. Ya. Jadi saya mau kurangkan kepada kita hal ini, kepada kita untuk kita tahu, saudara, bahwa kita berada dalam situasi yang kira-kira begitu, bukan kira-kira lagi kalau menurut saya. Ya, nyata itu memang terjadi dalam hidup kita. Ya, di soal-soal materi, kapitalisme, dan sekaligus fundamentalisme agama yang seiring membuat orang bisa membenci antara atas nama agama. Bisa. Ya, dari awal kita memang ingin ketika kita mau datang sebagai jemaat di satu denominasi, kita akan berharap kedamaian tadi, kasih tadi. Tapi kalau terjadi seperti ini, ya bisa akan terjadi kebencian atas nama agama. Itu terjadi pada saat ini. Tiap hari kita melihat, buka di media sosial setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi tantangan zaman ini agar tetap kokoh? Ya. Dalam situasi ini, Bapak Ibu dan saudaraku, di ayat 23, ya, mengapa orang percaya, ya, Paulus menasihati kita supaya jemaat mempertahankan iman mereka. Di ayat 23 tadi, makanya saya ulang tadi ayat 23 itu, ya. Rasul Paulus menasihati kita supaya jemaat mempertahankan iman mereka. Itu jalan satu-satunya yang harus kita lakukan. Pertahankan imanmu. Jangan goyang, jangan jatuh. Pertahankan terus, apapun yang terjadi, pertahankan imanmu. Ya. Jadi mengapa orang-orang percaya orang-orang Kristen harus bertekun? Sebab bertekun itu paling tidak memberi tanda kita ini telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah kita. Dengan bertekun, ya, paling tidak memberi tanda kita ini telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah kita. Itu yang paling penting. Kita harus tetap bertekun hanya dalam Kristus. Kita ini telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kita diperdamaikan dengan Allah, saudara. Karena dosa kita telah jauh dari Allah, tapi kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Kita ini milik Kristus, bukan sekedar milik Kristus, Bapak Ibu, tapi akan tetapi lebih dari semua itu, tapi sekaligus dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Kita ini berdosa, kita sudah jauh daripada Tuhan, tapi kita diperdamaikan pada Tuhan. Hanya diperdamaikan saja, bukan. Tuhan Yesus juga menguduskan kita, ya, orang-orang yang berdosa, menguduskan kita. Jadi bertekun menjadi kuat, ya. Kalau kita bertekun, kita akan menjadi kuat, supaya orang-orang menjadi kokoh dalam situasi tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Dengan bertekun kita akan kokoh walaupun zaman berubah-ubah, dan itu terjadi selalu berubah-ubah. Kita masih A, di sana udah E sana. Waduh, udah jauh lagi. Itulah tantangan dalam hidup kita. Mari kita jangan menjaga baik-baik hal ini, sebab kita sudah diperdamaikan dengan Allah kita. Jagalah baik-baik karena kita telah memiliki Kristus. Kristus adalah milik kita. Dan kemudian kita saling melukai, ya, saling menyakiti, saling menjatuhkan antara sama kita, antara denominasi kita. Ya, mari kita jaga baik-baik hal ini. Orang kudus harus mempertahankan kekudusan. Ya, orang kudus, ya, dalam 3 hal tadi kita bisa, nggak bisa lagi mempertahankan kekudusan itu hanya gara-gara itu.
Ya, saya mau katakan lagi gini, pada kita pada hari ini, kita harus tetap mempertahankan kekudusan yang sudah dianugerahkan itu kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa melihat orang dari diri seseorang yang bisa bertekun, ya, harus menghadapi ujian iman. Makanya saya katakan tadi, ujian iman itu jangan kita tolak, tapi kita harus menjadikan dia sebagai bagian dari hidup kita. Ya, harus menghadapi ujian iman, proses iman, sehingga kita bisa mengukur ketekunan kita yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kalau tidak ada proses dalam hidup kita, ujian dalam iman kita, kita tidak bisa melihat seperti apa ketekunan kita. Kita akan melihat ketika ada itu dalam hidup kita. Melalui ujian iman selalu, ya, melalui iman kita akan bisa bertekun dan kokoh. Melalui ujian-ujian itu, justru ketika ada ujian-ujian itu, ujian iman itu, ya, akan bisa bertekun. Kita akan bisa bertekun dan kokoh dalam menghadapi, ya, tantangan zaman itu. Dengan adanya, berarti kalau nggak ada masalah, kita akan nggak sanggup, saudara. Jadi makanya kita jangan minder, alergi dengan masalah. Jangan. Justru ketika ada masalah itu, ya, kita akan lebih bertekun dan kokoh dalam menghadapi tantangan zaman ini. Di 1 Korintus, ya, ayat 10-13, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan pada kita. Makanya jangan kita minder. Percaya aja pada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan dari semua itu. Minta pertolongan supaya kita kuat menghadapinya. Orang-orang percaya harus berakar dalam firman Tuhan. Harus. Itu jalan satu-satunya, saudara. Harus berakar. Ya. Tekun dalam doa. Tetap bersekutu dengan sesama orang percaya pada kuasa Roh Kudus, dan tetap bertahan berharap pada janji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Orang percaya harus berakar dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan itu. Tekun berdoa, rajin berdoa. Tetap bersekutu dengan sesama orang percaya. Kita bersuku, saling menolong, saling berbagi. Percaya dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Percaya ada Roh Kudus yang selalu akan menyertai hidup kita, yang selalu menolong kita. Kalau kita tidak lagi melakukan itu, celaka kita. Kita akan jauh daripada Tuhan sendiri. Jadi, saudaraku, jangan membiarkan keputusasaan ada di dalam hati kita. Jangan dengan ada masalah-masalah itu. Jangan. Harus kita pertahankan iman kita. Meskipun engkau sedang berada di dalam kesulitan dalam hidupmu. Karena keputusasaan itu akan membuat engkau tidak memiliki keberanian. Kalau kita sudah putus asa, kita gak akan berani menjalani kehidupan ini. Kita putus asa, mau mati saja. Ya, gak ada. Padahal Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Kita mau hidup kekal. Ya, kita malah yang putus asa. Ya. Kalau kita putus asa, kita tidak akan memiliki keberanian dalam hidup. Ya, sehingga akan membuat kita tidak dapat bangkit untuk menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Kalau kita putus asa, kita tidak dapat bangkit dan menghadapi kesulitan dalam hidup kita, saudara. Ya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan akan memberi kita roh kekuatan. Dengan membaca, dengan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, ya,
kita akan diberi kita Roh Kudus, Roh kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Dan akan selalu meneguhkan hati kita, selalu meneguhkan hati kita. Kalau kita tiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan satu ayat, akan membuat kita lebih kokoh lagi. Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Itu janji Tuhan. Nggak boleh takut. Makanya jangan putus asa. Maju terus, percaya ada Tuhan kok di hidupku. Apa saya takut? Kalau memang saatnya Tuhan saya jatuh, dia jatuh. Kalau memang saya mau maju, dia pasti maju. Lakukan saja, jangan berhenti. Ya. Dan Tuhan berjanji bahwa akan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan. Oh, janji Tuhan itu saudara. Bukan hanya janji Tuhan itu menghukum kita, bukan yang dapat ditepati, enggak. Penyertaan Tuhan juga itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahan, itu harus kita aminkan. Tuhan Yesus akan menepati janjinya kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus, kita percaya itu saudara. Ya. Saya kutip firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Walaupun kita tidak bisa menyelami ya, pekerjaan Allah dalam hidup kita, tapi Tuhan berjanji pada akhirnya ya, indah pada akhirnya. Ada kekekalan bagi kita. Walaupun Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kita, tapi kita juga harus bekerja. Jangan aja juga pasif, harus juga aktif. Kita lakukan bagian kita, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tugas kita bukan untuk menerima ini, apa itu kita harus nanya, kita rawat pekerjaan itu, dan ketika kita melakukan itu, Tuhan akan memberkati, memberikan pertambahan-tambahan, memberikan pertumbuhan-pertumbuhan dalam keimanan kita. Jadi kita jangan berhenti, ya karena Tuhan berjanji kok, ya indah pada waktunya. Saya akan memberkati engkau. Iya, tidak salah. Tapi jangan duduk-duduk aja, nggak mungkin jatuh itu berkat dari atas. Nggak ada. Justru ketika kita mau bekerja, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita itu, berkat Tuhan akan datang kepada kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya. Sekali lagi, berkat tidak akan turun dengan sendirinya, saudara. Lakukan bagianmu, ya. Berbuat sesuatu, melalui itu Tuhan akan memberkatimu, ya. Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa kita pernah mengalami hal yang namanya ujian, ya. Ujian iman. Pasti kadang kita nggak menyadari, setelah kita melewatinya baru sadar kita, ujian iman bagi saya, tapi bisa saya lewati, ya. Kadang juga kita menyadari, wah ini mungkin ujian daripada Tuhan. Ya. Ya. Atau mungkin saat ini kita sedang menjalani iman. Mungkin di antara kita yang saat ini lagi bergumul dengan iman. Ada di hatinya berubah-ubah. Ya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa itulah yang akan menghasilkan ketekunan iman supaya tetap kokoh. Dengan ujian iman, dengan proses, dengan cobaan dalam hidup kita, itulah yang akan menghasilkan ketekunan iman supaya tetap kokoh. Kalau sudah kokoh, maka kita akan sanggup menjalani kala susah. Kalau kita sudah kokoh, maka kita akan sanggup menjalani kala susah,
Kalau kita sudah kokoh, kita akan sanggup menjalani kala senang, menjalani kala sakit, menjalani kala sehat, menjalani kala jatuh, menjalani di kala kita naik. Itu utuh kita, butuh kita lewati. Kita harus terima semua itu. Kalau kita sudah kokoh, kita akan menerima apapun posisi kita, apapun ya posisi ekonomi kita akan selalu kokoh, saudara. Banyak orang percaya tidak mau atau tidak siap menjalani proses atau ujian iman. Banyak orang percaya, ya, ketika dia di atas tiba-tiba jatuh, tak terima dengan keadaan. Mungkin dia anggap, wah ini harus di atas terus. Tidak. Itu juga orang yang miskin, tak terima. Harusnya mau dia di atas semua, nggak bisa. Ya mungkin dalam proses itu Tuhan akan turun tangan memberkati kita. Itu harus kita pegang itu, saudara. Ya. Mengapa hidup dalam Tuhan itu kita harus senang, ya, tanpa kesusahan. Ya. Karena kita menganggap bahwa wah harus kalau ikut Yesus ini pasti senang. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji ketika mengikuti Dia ya, selalu indah-indah aja. Tidak, justru kata Yesus apa katanya? Pikul salibmu. Ya. Karena firman Tuhan akan bertentangan dalam hidup kita, kedagingan kita. Itu yang kita hadapi, kita harus pikul itu. Ya. Jadi akhirnya kita ketika ada di situasi lain susah, sedih dan sakit jatuh, orang merasa tidak ada Tuhan, lalu imannya jatuh, dan di saat itu orang banyak meninggalkan Tuhan. Banyak dalam hal materi, orang-orang bisa meninggalkan Tuhan. Ada karena dia tidak mau menerima keadaannya, tidak mau, ya, karena sombong. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya kokoh dalam menjalani hidup yang selalu berubah ini? Ya, tidak ada jalan lain dari pembacaan kita hari ini, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Itu jalan satu-satunya dalam hidup kita untuk dapat berdiri kokoh dalam situasi itu. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tidak bisa dengan yang lain. Materialisme, kapasitalisme, fundalisme, agama tidak akan dapat menolong kita. Tidak akan bisa menolong kita. Itu akan musnah semua. Jemaat yang tetap kokoh dalam tantangan zaman adalah jemaat yang dalam hidupnya mengandalkan Tuhan selalu. Akan kokoh. Jemaat yang selalu mengandalkan, yang sanggup kokoh menghadapi tantangan zaman adalah jemaat yang dalam hidupnya mengandalkan Tuhan selalu. Andalkan Tuhan, dan maka hidupmu akan kokoh, kau akan bertekun. Ya. Sebuah kemustahilan jemaat kokoh kalau tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Mengatakan bahwa tidak ada mustahil manusia, orang-orang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya akan kokoh, imannya akan kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tetap berdoa, karena dengan berdoa orang menyatakan dirinya adalah orang yang terbatas. Ini bukan hanya buat kita, bagi saya juga seperti itu. Banyak bolong-bolongnya, bahkan gak pernah berdoa. Ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa hidup kita adalah terbatas, diri kita terbatas. Lalu bagi orang yang tidak berdoa, berarti dia sudah menganggap dirinya sempurna, udah gak terbatas. Itu adalah kesombongan. Tuhan ingin agar kita berdoa kepadanya, karena Tuhan tahu bahwa kita ini terbatas, gak sanggup. Kita butuh yang tidak terbatas itu. Kita perlu Allah yang tidak terbatas itu. Sebab orang yang terbatas itu akan mencari yang tidak terbatas. Itu karena dia tahu dia tidak mampu. Bagi yang mampu, yang tidak akan berdoa. Ya, jadi. Tapi kalau orang yang merasa dirinya terbatas, doa adalah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Mudah-mudahan gak ada orang yang menganggap bahwa sini saya sudah tidak terbatas.
Di sini pasti orang-orang yang merasa dirinya terbatas, tidak sempurna. Inilah yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau mau kokoh, ya, itu harus kita lakukan. Yang ketiga, berbuat baik selalu dalam hidupmu sehari-hari. Berbuat baik apapun keadaanmu, kau selalu berbuat baik. Kita harus selalu berbuat baik. Tetap harus melakukan yang baik apapun situasi keadaan kita. Akibat ketika tantangan zaman tadi, mentalisme dan kapitalisme dan vitalisme agama tadi, karena orang yang mengaku orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus tidak akan ada alasan untuk tidak berbuat baik. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita adalah orang-orang percaya dan beriman kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Buat kita yang ada di dalam ruangan ini, ingat apapun keadaan kita saat ini, Tuhan selalu melihat. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan ingin kepada kita bagaimana cara kita merespon keadaan itu. Itu buat kita tergantung pada kehidupan kita. Kita mau kokoh terus, andalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang keempat itu beriman. Di tengah-tengah situasi yang selalu berubah dalam situasi tantangan zaman, yang membuat kita jatuh di sini adalah iman percaya kita. Ingat saudaraku bahwa kita ini diselamatkan dan ciptakan ciptaan baru. Jangan hidup seperti manusia lama lagi. Jangan. Hiduplah sebagai orang percaya kepada Kristus, karena kita adalah orang yang dipilih menjadi orang percaya. Ini semua saya serahkan kepada kita. Kita ya, letakkan hidup kita kepada Tuhan. Kita ambil keputusan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, tetap andalkan Tuhan. Tidak ada jalan sesuatunya. Sudah berulang kali hamba Tuhan menyampaikan ini. Tetap kita ada aja cobaan itu. Ulang-ulang, kenapa diulang-ulang? Supaya kita lebih kuat lagi. Tambah kuat. Kenapa? Masalah ini berubah-ubah. Jangan ini berubah-ubah. Ya, pikiran kita terbatas. Dan itulah kekuatan kita. Hanya bersandar mengandalkan Tuhan, berdoa dan beriman kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Pilihan bagi kita semua. Ya. Dan Tuhan ingin kepada kita mengambil keputusan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya undang pada lain untuk dapat keputusan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Respon firman ini, saya minta untuk kita untuk berdiri.
ini tidak akan pernah jauh dari tantangan dalam kehidupan kita. Jadikan itu semua sebagai ujian iman kita, supaya kita lebih kuat, lebih kokoh dalam menghadapi tantangan hidup ini. Andalkan hidupmu kepada tangan Tuhan. Tersandarkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena di sana ada jalan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Jangan lupa berdoa, serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kita semua adalah orang-orang yang terbatas, yang tidak akan sanggup berjalan sendiri tanpa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetap kuat imanmu, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun rintangan, apapun tantangan dalam hidup kita, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan goyah, tetap teguh, kokoh dalam kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini. Kamu telah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu bahwa ini semua tidak sempurna sesuai apa yang Tuhan kehendaki, tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan dalam setiap hati kami untuk dapat merenungkan firman pada hari ini, bahwa semua tantangan kami akan tetap hadapi bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan dan kita semua diberkati. Terima kasih untuk Penatua Bapak Madidaci yang sudah memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang beribadah pada hari ini, dan kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah malam pujian Kamis 27 November pukul 7 malam di gereja. Yang kedua, doa bersama Sabtu 29 November pukul tengah 4 sore di gereja. Yang ketiga, konsel Gizmo Sabtu 29 November pukul 6 sore di gereja. Yang keempat, ibadah minggu 30 November pukul 10 di gereja. Dan yang kelima, ibadah Gokis 30 November pukul 10 pagi di gereja lantai 4. Yang keenam, mari kita terus dukung dalam doa, daya, dan dana perayaan Natal Gereja Senin 22 Desember 2025 di Ballroom Hotel Permakalen. Dana yang dibutuhkan sekitar 22 juta rupiah. Yang ketujuh, untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan pelayanan, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam doa, dana, dan daya. Untuk itu, jemaat dapat memberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di amplop persembahan. Laporan keuangan, sisa kas 15 November sebesar 13.238.039 rupiah. Total pemasukan sebesar 1.937 rupiah dan total pengeluaran sebesar 2.625.000 rupiah. Dan sisa kas 22 November sebesar 12.550.039 rupiah. Mari kita terus dukung pembangunan gereja baik dalam doa, daya, dan dana. Lewat dana dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di slip pengumuman pembangunan. Yang kedelapan, untuk menjaga kebersihan gereja menyediakan kantong plastik tempat sampah. Mari Bapak Ibu semuanya kita menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah dan meninggalkan sampah sembarangan. Bersih itu indah.
Yang ke-9 latihan Natal Gokis pukul 4 sore nanti di gereja, dan latihan Natal Gismo pukul 7 malam. Sebelum kita memberi persembahan, kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Madidaci. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan semakin memberi kesehatan kepada Bapak Madidaci. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami untuk gereja ini, dan Tuhan Yesus memberkati yang sudah memberi dan yang belum bisa memberi, ya Tuhan Yesus. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan, ada pengumuman tambahan. Nanti latihan Raja Wali, setiap kaum pria boleh hadir jam 4 sore di rumahnya Bapak Madidaci di Perlayuan. Baik kaum pria untuk hadir latihan Natal khususnya yang core. Baik, kita akan memberi persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang kami permuliakan, terima kasih atas kuasa lawatan-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan, kami terus ada sebagaimana adanya. Kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kesehatan yang selalu Kau berikan bagi kami, sehingga sampai saat ini kami bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu yang tercurah bagi jemaat-Mu pada hari ini juga Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Bapa. Dan begitu juga Tuhan, kami berterima kasih juga Tuhan kepada-Mu, supaya Engkau Tuhan memberkati persembahan yang diberikan jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Berikanlah persembahan jemaat-Mu Tuhan, supaya Engkau mengharumkan persembahan jemaat-Mu Bapa. Dan begitu juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa juga buat Bapak Madi dan Cik Tuhan. Engkau selalu memberkati Pak Madi, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada Pak Madi dan keluarga Bapak dan anak-anaknya. Dan Kau pakai pelayanan Pak Madi Tuhan Yesus supaya semakin luar biasa untuk memberitakan firman-Mu Bapa. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya Engkau tetap melawan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Bapa. Berikan sumber kedamaian dan keamanan bagi bangsa dan negara kami ini. Dan kami berdoa juga Tuhan buat presiden dan wakil presiden dan para pemimpin negara Tuhan. Engkau selalu memberkati mereka Bapa. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan Yesus. Berikan lawatan tangan-Mu tercurah kepada mereka Bapa, supaya mereka semakin bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan peduli akan dalam pembangunan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mulai dari Aceh sampai Papua Bapa, di seluruh Indonesia ini. Karena kami ini serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat kota kami Rantau Perapat Labuhan Batu ini juga Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya Engkau tetap melawan kota kami Labuhan Batu dan memberkati kota kami, memberikan keamanan dan kedamaian bagi kota kami Bapa. Dan berkati juga Tuhan Yesus Bupati dan Wakil Bupati serta unsur muspida Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya mereka juga Tuhan akan peduli kepada pembangunan kota kami ini Tuhan. Dan begitu juga kepada unsur muspida Tuhan, supaya semakin bijaksana untuk memberantas korupsi dan narkoba yang ada di kota kami ini Bapa. Sehingga kota kami ini bisa di dalam kota yang aman dan makmur Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan di dalam pembangunan juga Tuhan, Engkau berikan mereka semakin bijaksana untuk peduli kepada kota kami ini, supaya di dalam pembangunan kota kami ini semakin bisa lebih maju lagi Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja JKI Gospel pada saat ini Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya Engkau tetap memberkati gereja JKI Gospel Tuhan. Pakai pelayanannya semakin luar biasa Bapa, baik sekalipun ke pelosok-pelosok mana. Berikan roh keberanian itu bagi pemberitaan Injil kemana-mana Tuhan. Karena kami percaya lawatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa untuk gereja JKI Gospel, untuk memberitakan Injil Bapa. Dan begitu juga pakai gereja Gospel Tuhan, supaya semakin bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang bagi kota kami ini, khususnya di daerah sekitar kami ini Bapa. Kami tetap serahkan gereja kami JKI Gospel ke dalam tangan-Mu, supaya Bapa jiwa-jiwa pun semakin banyak datang untuk beribadah ke gereja GKI Gospel Tuhan Yesus. Kami tetap serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan begitu juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kau selalu memberkati Bapak Gembala kami, berikan kesehatan Tuhan. Pakai pelayanannya semakin luar biasa Bapak. Apapun menjadi kebutuhannya, kiranya Tuhan selalu mencukupkannya. Dan begitu juga kami berdoa buat para majelis Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Banyak pun tantangan dan rintangan yang harus dihadapi mereka, tapi kami tetap percaya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan kesatuan hati bagi mereka. Walaupun berbeda pendapat, tetapi kami percaya di dalam kasih-Mu Tuhan.
mereka akan saling bersatu hati Bapa, untuk sebagai majelis pemimpin bagi gerejamu Tuhan. Dan begitu juga kami berdoa buat pengurus gerejamu yang ada di JKI Gospel Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka juga Tuhan semakin bisa untuk mengurus gerejamu Bapa. Kami tetap serahkan semua pengurus-pengurus ke dalam tangan-Mu. Dan begitu juga kami berdoa Tuhan, buat semua pelayan-pelayan yang ada di gereja Gospel Tuhan. Engkau selalu memberkati seluruh pelayan Bapa, supaya semakin bisa Tuhan untuk melayani di gerejamu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ini, supaya Engkau tetap memberkati jemaat-Mu Bapa sepanjang minggu ini. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Bapa, berikan pekerjaan jemaat-Mu supaya apapun dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan, berikan berhasil dan beruntung di dalam pekerjaan kami masing-masing Bapa. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa buat perayaan Natal kami di tanggal 22 nanti Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya kalau Tuhan tetap campur tangan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati cuaca Bapa, berikan cuaca yang cerah Tuhan. Dan bagi dana yang dibutuhkan Bapa untuk perayaan Natal Tuhan Yesus, kami percaya berkati semua jemaat-Mu Tuhan, supaya memberi dengan hati yang tulus, malah lebih dari cukup yang dibutuhkan oleh dana keperluan untuk Natal nanti. Tuhan akan memberikan lebih dari cukup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa dan seruan kami yang selalu kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Marilah kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam penyusuan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya turunlah kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, dan cinta kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memberkati kita. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus